Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Iwan Gunawan dan Mas Arifin Soleh. Hari ini saya mau berbincang sama Mas Arifin Soleh. Masalah ini ada satu teman kita, Mas. Okay. Ya, teman kita, atau kalau bahasanya ada request lah. Ada request. Jadi ada yang ingin saya sharingkan atau tanyakan lah sama dia dengan kalian rokan apa terang. Oh, okay, silakan. Tenang mawon. boleh. Jadi untuk hari ini gitu saya mau bertanya lah, ini ya ada request juga dari teman saya masalah pernikahan, Mas. Okay. Kalau dalam hal-hal aku kan sangat sakral kan begitu. Sangat sakral masalah pernikahan itu kan. Jadi kalau untuk zaman sekarang kesakralan itu kok kayaknya gimana gitulah intinya, kurang ya kurang apa namanya, Mas, kalau zaman sekarang kayak sangat disepelekan lah intinya kan kayak gitu. Bahasanya ya. Jadi saya nggak bisa ngomong bahasa yang lebih itu, cuman seperti itulah intinya, seperti itu. Jadi menurut sampean itu gimana, Mas? Masalah pernikahan itu kan banyak, kadang-kadang kita jangankan yang muda-muda lah kan, kayak kita yang sudah berumah tangga yang sekian tahun, puluhan tahun juga kadang-kadang ada. Ini kan penting juga lah, khususnya untuk kita sendiri lah, minimal untuk kita sendiri lah kan gitu. Jadi dalam mengarungi rumah tangga itu kan kadang-kadang kita sama istri, kadang-kadang dengan celetuan kita itu kadang-kadang bisa juga menimbulkan hal-hal yang bahasa kurang enak. Gak ilok. Gak ilok. Ya, menurut sampean. Ya hanya ngerespon pertanyaan respon dari pertanyaan teman sampean. Kalau kita ngomongin hukum pernikahan, misalnya hukum secara agama Islam kan sudah dijelaskan oleh poro kiai, poro gus-gus yang kita dherekaken kan. Iya. Berarti kan saya kan tidak membahas pernikahan versi agama Islam. Ya, intinya secara kemanusiaan, secara manusia lah, Mas, itu. Memang pernikahan itu bukan hanya sekedar sakral. Tapi pernikahan itu kalau dalam perspektif kesadaran kemanusiaan, itu adalah proses penyatuan istilahnya. Proses menyatunya dari dua yang menjadi satu. Kalau dalam bahasa yang sudah kita bahas itu apa, Mas? Yang penyatuan itu pikiran namanya kosat apa itu ya? Anandamaya kosat. Saya lupa itu. Kan sama di situ juga lah intinya kan kayak gitu. Oke. Jadi kalau dalam perspektif kesadaran manusia, pernikahan adalah ketika menyatunya, kalau bahasa sederhana, perempuan dan laki-laki itu menjadi melebur istilahnya. Melebur menjadi satu. Dan hanya tinggal satu. Makanya yang sering terjadi dalam pernikahan, ndak kurang para romo kiai, para gus-gus ndhawuhi hukum pernikahan, tata krama pernikahan secara ilmu fikih, secara tata krama kan sudah dijelaskan. Tapi kan poin di sini emang pernikahan sebenarnya adalah peleburan dari dua menjadi satu. Dan seharusnya ketika kita sudah mau istilahnya menikah, jadi kita sudah harus berkomitmen pada diri kita sendiri, baik mau menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita, bahkan kita menyatu menuju satu tujuan, tidak boleh dua tujuan. Kalau dalam istilah sudah menyatu atau dalam kategori menikah, sepantasnya disitulah ada poin yang harus dilakukan oleh dua pasangan yang sudah menikah tadi. Di mana posisi istri, di mana posisi suami,
haruslah menjadi satu kesatuan, bukan menang kalah. Tapi banyak yang terjadi kan, padahal hukum agama sudah menjelaskan tata krama istri kepada suami, tata krama suami kepada istri secara hukum syariat agama Islam misalnya, Terus kan sangat jelas. iya, terus menurut jenengan ada berapa 2 poin itu? Poin-poin yang harus dimengerti, harus dipahami itu apa aja Mas? Itu dalam bahasa poin-poin tadi Mas. Oke. Kalau kita sudah berbicara masalah menikah, berarti kita sudah berani, sudah tahu tugasnya masing-masing. Yang bisa megang dunia adalah istri kita, perempuan. Laki-laki adalah tugasnya mengambil. Iya. Jadi poin di sini harus dipahami. Jadi kan dalam kehidupan sekarang kan fakta yang terjadi adalah yang istri bekerja, yang suami bekerja. Apa akibatnya? Anak terlantar, anak dititipkan. Akhirnya anak dititipkan kakek neneknya atau ke baby sister. Kalau dalam bahasa itu yo gailot juga ya. Nah, di sini lah dalam bahasa gailot kan di situ sebenarnya peran tidak bisa seorang baby sister kakek nenek menggantikan peran seorang ibu, tidak bisa. Ini adalah poin-poin yang melampaui kesakralan sebenarnya di situ. Sangat penting lah ini ya di situ. Bahkan dalam dunia modern sekarang antara suami istri itu kalau ngomong kan jangan enak sendiri. Nah, itu loh yang paling penting itu, yang ingin ditanyakan apa, yang ingin disampaikan teman saya juga kan di situ. Ada hal-hal yang kayak gitulah. Kita ngomong sama istri aja karena kadang seenaknya kan gitu. Istri ngomong nang suami itu ya seenaknya gitu loh. Yang harus kita luruskan lah kalau bahasanya. Nah, kembali lagi ke kesadaran manusia, kemanusiaan. Nah, pengaruh dari, makanya kenapa pernikahan hanya terjadi seminggu akhirnya cerai, 3 bulan cerai, 1 tahun cerai, kenapa? Ini loh poin dasar yang harus dipahami antara posisi suami, posisi istri, ini yang menang-menangan istilahnya. Nah iya. Padahal itu kalau dalam ajaran agama Islam itu para romo yai, para guru sudah mewanti-wanti, istilahnya dalam bab ilmu nikah itu jelas. Bahkan tangan seorang suami itu, tangan suami ibaratnya itu adalah apa itu hajar aswad, mencium tangan suami dengan keridhaan, dengan sukarela itu dalam ilmu syariat agama itu disejajarkan dengan hajar aswad. Bisa sampai jelaskan ini secara kemanusiaan masalah itu tadi. Cuma saya tidak membahas masalah itu karena itu tugas dari para romo yai, para gus-gus. Kalau saya kan hanya menjelaskan dari sudut pandang kesadaran manusia. Apa makna dari hajar aswad tangan suami? Ketika sudah berani menikah atau memutuskan untuk menikah, berarti ada kepercayaan di sini. Ada tanggung jawab kepercayaan di sini. Yang bertugas mencari nafkah adalah seorang suami, dan tugas istri adalah mendoakan, mengawal, dan sebagai penguat yang dilakukan kerjaan suami. Dan makna dari hajar aswad di sini adalah, bayangkan sebuah contoh sederhana. Ketika saya istilahnya bertengkar dengan istri saya mau kerja, semangat nggak? Oh iya, jelas enggak. Males jangan. Kan di situ. Nah, karena di sini kesadaran itu harus kita. Kesadaran itu, makanya sebelum menikah yang harus kita pahami adalah apa menikah. Terus menurut jenengan Mas, ya sudah dibahas dari tadi ya, banyak zaman sekarang itu para istri kan kerja ya. Terus menurut jenengan kalau apa namanya, kalau bahasanya itu apakah salah juga kalau istri itu membantu bekerja kan? Saya tidak mengatakan salah benar, Mas. Tapi kadang-kala itu situasional, situasi dan kondisi yang menyebabkan semua itu. Tapi poinnya di sini adalah, loh, nggak masalah ketika sudah berumah tangga atau statusnya suami istri, boleh sih yang istri bekerja boleh, tapi mendapat ridho nggak? Nah, ini kan poin dari suami, ini kan mendapat ridho nggak? Iya. Poinnya kan di situ. Lu nggak masalah, karena apa?
situasional yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak lah. beraneka ragam. Yang kita hadapi, yang masalah yang kita hadapi itu bermacam-macam. Jadi kita menyikapi itu harus dengan apa namanya, kalau bijaksana lah intinya. Nggih. Nah, paling nggak poin di sini adalah jangan lupa dalam pernikahan hati harus berperan. Jangan hanya pikiran. Yang hilang dari pernikahan zaman sekarang adalah hati. Jadi gini ya Mas, poin-poinnya yang ingin saya tanyakan juga, yang ingin saya sharingkan juga kan gitu ya Mas. Kadang-kadang kita kan melasukan ke pernikahan itu kan atas nama, kalau zaman sekarang atas nama cinta lah, kan gitu lah, kan atas nama cinta. Tapi tanpa mengenal ilmunya dulu gitu loh. Jadi menurut sampean itu gimana Mas cara menyikapinya Mas? Dan fakta yang terjadi di zaman sekarang memang seperti itu. Faktanya seperti itu gitu loh. Padahal kalau benar-benar cinta yang beneran kan mestinya nggak ada perceraian. Nah ini di situlah. Masa Poin-poinnya di situlah. di awal kan saya ngomong pernikahan ada peleburan dari dua menjadi satu. Iya. Loh kok bisa pisah lagi, berarti kan nggak melebur. Kan di sini ya. Nah, poinnya tugas kita, terutama yang kita sudah menikah, minimal secara pribadi, syukur-syukur bisa menginspirasi. Iya, itu yang paling penting. Yang perlu kita unggah atau kita inspirasikan adalah jangan lupa di dalam pernikahan itu bukan hanya membutuhkan pikiran dan perasaan, tapi hati. Bagaimana peran dari hati ini adalah menyangkut rezeki, Nah ini menyangkut poinnya. ketentraman keluarga. Ya. Apapun kecerdasan pikiran sampean, secerdas apapun pikiran sampean, perasaan sampean tidak bisa melakukan etika dengan baik atau sopan santun. Sopan santun hanya bisa dilakukan dengan hati. Sopan santun tidak bisa dilakukan dengan etika pikiran dan etika perasaan. Terus dalam hal ini kan harus kita omongkan dulu Mas. Omongkan juga lah omongan juga kan. Jadi dalam pernikahan itu kan kalau kita sama-sama, itulah tadi egois dari bahasa gampangan, sama-sama kadang-kadang kita ngelantur ngomong sama istri sama yang enggak atau gimana, itu berdampak juga dalam hal rezeki atau yang lain lah intinya. Menurut jenengan itu Pasti bagaimana? Mas, pasti. Bahkan luar biasanya budaya Jawa itu Mas. Ada Jawa ini Nusantara, bukan suku Jawa loh. Ketika saya ngomongin Jawa adalah Nusantara ini atau kemanusiaan, kesadaran kemanusiaan. Masa sering saya mendengar dari para sepuh, para bini sepuh, ojo gegeran, istilahnya kan. Nek gegeran, gara inget nono rezeki. Ya tadi yang saya katakan, ketika saya mau habis bertengkar dengan istri sampean, ketika saya mau bekerja, semangat enggak? Tapi nah, pengaruh di sini pernikahan bukan hanya modal materi, modal cinta, tapi hati yang harus ada. Yang akhir-akhir ini atau zaman modern sekarang ini, hati ini yang hilang. Atau bahasa lainnya, hati ini adalah sopan santun antara istri dengan suami atau suami dengan istri. Oh berarti kalau ini yang hilang. Ya, maaf ya Mas. Berarti kalau begitu kan kita harus membutuhkan ilmu dulu Mas. Oke. Itu kan yang bisa mengantar kita ke apa namanya, ke tadi ke sopan santun, ke jenjang itu kan harus punya ilmu dulu lah. Kan gitu. Nah, makanya tugas sebagai orang tua sebelum kita harus memberikan istilahnya gambaran atau contoh dalam kehidupan khususnya kepada anak-anak kita, bagaimana berkeluarga yang baik. Nggak mungkin dalam keluarga itu nggak ada permasalahan, nggak mungkin Mas. Pasti ada 1-2 permasalahan atau banyak permasalahan. Makanya yang saya sampaikan ini adalah harus kita praktekkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita berhasil, insya Allah menginspirasi misalnya gitu. Tapi nomor 1, kalau kita mau jujur di zaman sekarang, di zaman pernikahan modern sekarang, antara suami dan istri sudah tidak ada
sopan santun istilahnya. Jadi ini adalah PR yang harus kita Benahi lah ini. benahi. Loh, para alim ulama sudah menjelaskan bab itu, tapi praktek. Kenapa kok itu tidak berlaku dalam kehidupan rumah tangga model seperti ini ya? Karena kita sebagai orang tua gagal memberikan contoh. Apa poinnya? Bahwa istilahnya pengantin baru atau pernikahan zaman sekarang membutuhkan tauladan, membutuhkan percontohan bagaimana pernikahan yang baik dalam hal praktek. Ya, dalam hal praktek. Ya cuman ini kan ada pembahasan yang lebih ini itu lagi ya Mas. Kayak kebudayaan aja ya. Kita ngambil contoh aja seperti pengantin baru, orang menikah. Kita pakaian aja loh sudah berganti kan itu Mas. Intinya. Nah, menurut jenengan itu cara menyikapinya itu gimana Mas yang kayak gitu. Jadi kan minimal lah kita sebagai orang Jawa kan itu kan orang Jawa walaupun gak apa-apa lah pakai budaya apa aja, tapi yang paling penting kan hati kita kan tetap gitu loh. Enggak apa-apa. Dalam pernikahan modern seperti ini kita pakai kostum misalnya pakai busana Eropa, busana Jepang, busana Korea, enggak apa-apa, enggak masalah, atau budaya kita sendiri enggak masalah. Pakaiannya berubah enggak masalah, ngikuti perkembangan zaman. Tapi sopan santun, Etika lah. etika atau kromo itu dalam bahasa Jawa tetap nggak boleh hilang. Bagaimana etika atau kromo istri kepada suami, suami kepada istri, ini sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kan banyak cerita kan Mas. Iya. Suami istri bekerja keras, penghasilnya besar, kenapa terlilit utang? Ini loh poin. Kalau mau jujur, mau diteliti, remeh loh Mas. Istri memanggil suami dengan bahasa tidak pantas. Misalnya kalau bahasa jambal. Misalnya kan gitu. Saenake dhewe. Misalnya dengan nama sapaan. Bukan diposisikan. Lu katanya tangannya seperti Hajar Aswad, tapi kenapa manggilnya seenak sendiri? Ini sangat berpengaruh. Ini masalah sepele Mas. Aslinya tapi besar loh. Akibatnya lah ini kalau ngomong akibat sangat besar ya. Bahkan kalau dalam ajaran agama Islam, bagaimana Rasulullah itu memuliakan istri-istrinya, bagaimana istri-istrinya itu memuliakan Rasulullah. Ini sebenarnya kalau kita sudah beragama Islam sebenarnya mudah mencontoh. Tidak ada sebuah riwayat istri-istri Rasulullah itu memanggil Rasulullah dengan bahasa nama yang jambal. Tidak ada. Bahkan Rasulullah ketika memanggil istri-istrinya dengan tidak ada bahasanya, dengan tanpa penghormatan. Iya. Terus ini Mas, ada sedikit juga ya. Sedikit ini ya menyangkut ke masalah perceraian juga Mas ya. Kan kadang-kadang kita sama istri kan ya dibilang bercanda kan kadang-kadang kan nggak terkontrol lah dalam bercandaan kita kadang-kadang terucap terus tak balen wae nang omah bojo wong tua nih itu menurut jenengan kalau saya kan secara agama kan kurang ya mengertilah sedikit ya menurut secara kemanusiaan itu bagaimana Mas? Apakah udah masuk perceraian atau tidak itu loh Mas? Kalau kan penting juga. Kalau ranah agama saya tidak akan romo yai lah. Dari akan fatwa-fatwanipun para romo yai, para gus-gus. Nah, tapi saya kan tidak membicarakan masalah syariat hukum agama, masalah tadi saya pulangkan ke rumahmu. Silakan gitu. Karena emosi karena permasalahan. Saya tidak membicarakan masalah hukum agama. Karena sudah ada yang pantas berfatwa di sini. Cuma saya ngomongin hanya kesadaran manusia tidak pantas. Seorang suami yang sudah dipercaya mertua istilahnya menyerahkan dari kecil dirawat hingga besar dipasarkan ke kita terus karena permasalahan sepele kecil terus enak sendiri kita pulang walaupun itu sekedar bercanda Mas ya nggak bisa itu pasti mempengaruhi istilahnya mempengaruhi saya nggak ngomongin jauh-jauh
mental berpengaruh. Ya. Kalau mental berpengaruh, bagaimana tidak mempunyai rezeki? Akhirnya semua ya kena. Dari perkara ini loh Mas. Makanya dalam pernikahan tidak cukup hanya modal pikiran, modal perasaan, tapi hati. Karena yang bisa menuntun kita beretika atau bertata krama hanya hati. Pikiran dan perasaan tidak pernah mengawal kita kepada tata krama. Tapi pikiran dan perasaan hanya bisa menggambarkan atau menyelaraskan keadaan di luar diri kita. Tapi untuk diri kita sendiri hanya hati. Jadi poin-poinnya tetap tata krama ya Mas ya. Oke, karena hati tidak ada urusannya untung dan rugi. Iya. Tapi pikiran dan perasaan hubungannya adalah untung dan rugi. Dan di situ. Ya kemungkinan mudah-mudahan lah teman kita menyaksikan juga yang request tadi bisa sedikit memahami lah intinya. Bahkan poin penting adalah sekolahan terbaik adalah keluarga kita. Sekolah terbaik adalah lingkungan keluarga kita. Dan sebelum pondok pesantren, sebelum sekolah-sekolah yang ada di luar. Jadi poinnya juga kayak orang tua juga itu sangat berpengaruh juga Mas di situ ya. Yang paling penting kan di situ, apalagi kalau kita sudah berumah tangga tapi masih intinya tinggal bareng sama orang tua kan itu kan perlu apa namanya perlu memahami juga lah intinya kan di situ. Dan poin-poinnya pernikahan adalah peleburan dari dua menjadi satu. Jadi tidak pantas ada menang kalah di situ. Kalau melebur kan nggak butuh menang kalah kan gitu. Iya. Makanya untuk pernikahan zaman sekarang modern, satu yang dibutuhkan adalah tauladan yang baik. Dan itu ada tugas-tugas kita untuk memberikan tauladan yang baik kepada generasi yang akan datang. Intinya di situlah. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat juga ya bagi kita khususnya kita sendiri dan umumnya untuk generasi muda kita yang soalnya pembahasan ini kan ya request juga, saya juga belum dan saya hanya bisa merespon seperti itu. Iya, untuk kurang lebihnya ya mohon maaf. Maksudnya kok nanti di kategori agama sudah ada yang pantas berfatwa, yang lebih memahami di situ lah. Jadi untuk perbincangan kali ini request tadi udah dibahas sama Mas Arifin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berguna juga lah untuk kita khususnya dan untuk teman-teman kita juga. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi Mas Arifin ya. Jadi kurang lebihnya kalau sebagai ini mohon maaf juga kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.